Ya kayak si Ya, jadi Aldi saya itu Pak, sempat, Aldi itu kan tasawuf, udah nggak hmm, sholat, udah nggak percaya Quran. Dia iya, menyatakan ya Muhammad itu iya, kita juga Allah. Lah lama-lama kita jadi Allah. Jadi gila Pak, betul tadi ya jadi kata Pak Ahmad betul. tadi. Saya ini ya Bu, walaupun masih Islam, saya ini juga bingung. Makin lama kalau saya baca Quran jadi makin gila Pak. Iya, karena saya juga sempat belajar di sana ya, hampir 6 tahun saya dari kecil juga sudah mondok, jadi tahu sejarahnya apa gitu, membuat saya juga semakin bingung gitu loh. Mm-mm. Karena yang diimani itu kan katanya, konon katanya kitab saya yang dulu, saya nggak mau sebut aja lah, kitab saya yang dulu itu kan katanya turun dari surga. Tetapi begitu saya pernah belajar sejarah tentang Quran. bagaimana kitab itu diturunkan, maksudnya ditulis dan lain sebagainya, itu banyak pertanyaan. Terus saya belajar sejarah tentang perkembangan agama saudara kita RT6 ini juga jadi pertanyaan, karena dari sejak sepeninggal nabinya ini sudah tidak bicara tentang kerohanian, lebih banyak bicara tentang Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak yang sudah menjadi murtad karena dia sudah tidak percaya lagi akan isi Al-Quran. Dan sesuatu hal yang sangat luar biasa bahwa ia pun pernah belajar di pondok pesantren dan menurut beliau bahwa semakin banyak belajar, semakin tidak paham akan Al-Quran. Sehingga dengan demikian dia memutuskan untuk tinggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Luar biasa kesaksiannya, semoga dapat memberkati kita sekalian dan akan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Kenapa bisa keluar dari uh, agama yang sungguh nekat yang nyata ini Pak? Tep tep tep, tembuskan 5 ya, juta, oke. eh. Jadi awalnya sebenarnya saya gini ya, karena awal mula sebelum saya keluar tuh hanya merasa terbeban aja dengan banyaknya syariat dan fikih ya, termasuk salah satunya ya tadi harus setiap pagi bersihin hidung salah satunya. Jadi semakin saya belajar fikih kok semakin terbeban hidup saya. Ini Tuhan maunya apa gitu loh, kalau Tuhan kok membebani terus. Terus juga banyak ayat-ayat yang saat itu membuat saya itu merenungkan, kok Tuhan kok menyesatkan. Kan banyak ayatnya tuh Bu Sofi. Menyesatkan barang siapa yang akan disesatkan dan lain sebagainya. Dan terutama waktu itu yang membuat saya ketakutan dalam tanda kutip tentang takdir gitu. Jadi ya salam Udah yang jelas GLC gitu ya semua Pak, ya karena dan berkati. harus masuk ke dalam neraka dulu. Iya, betul. Belum lagi kita sebelum diciptakan tuh dalam iman sana itu sudah ditakdirkan lo masuk surga atau masuk neraka kayak gitu. Iya, jadi di Kalau dalam udah hadis itu ditakdirkan masuk dikatakan, neraka, ya betul, sejengkal sebelum kematian sebelum ya akan kematian kalau disesatkan, Anda ada sudah ayatnya ditetapkan jadi juga. penghuni neraka, maka Anda kan tetap aja masuk neraka. Gitu. Gitu. Terus yang sempat itu waktu saya masih kecil itu nanya, ya udah besar sih sebenarnya, diskusi sama temen. Ini kok Allah menciptakan manusia dari sulbi kanan dan sulbi kiri? Sulbi kanan masuk surga, sulbi kiri masuk neraka, hitam-hitam lagi. Nah saya mikir kulit saya juga hitam ini. Oh jangan-jangan kan begitu. Nah repot toh? Jadi ada cerita ketika Iya. Allah itu menciptakan manusia, dia mengusap tulang sulbinya Adam. Lalu dari yang Oh ya. sebelah kanan keluar keturunan berkulit putih penghuni surga. Kalau Mm-mm. keluar dari Masuk sebelah surga. kiri berwarna kulit hitam dan menjadi penghuni neraka, begitu ya Pak? Betul. Iya. Itu Jadi masuk surga neraka ya, kok jadi berdasarkan warna kulit. Berarti saya ke surga, Bapak ke neraka dong. bahaya kan gitu. Ya lebih baik saya ikut yang pasti-pasti aja, yang sudah Tapi bisa bangkit, Pak juru sekarang selamat Pak, kita. suntik vitamin Hmm? C Pak. Suntik vitamin C. Bahaya Bu, nanti kalau nggak tahan malah brodol semua kulitnya itu Bu. Kayak Ayu Ting Ting, Iya. terus kayak Aurel Oh kan itu. kan jadi putih Pak sekarang. Iya iya iya. Terus. Ya jadi intinya gini ya, saya bisa terima Tuhan, memang dulu saya sama dengan mereka, suka menghujat, suka. Ya saya termasuk dulu pembenci orang Kristen karena tuduhannya kan sama, orang Kristen menyembah Kafir tiga ya, Tuhan, menyembah tiga menyembah Tuhan, manusia, menyembah iya, manusia. terus kafirir kan gitu. Jadi Heeh. saat itu saya tersadar dalam arti kata tanda kutip ya. Jadi saat itu saya sempat meninggalkan Islam, tapi saya belum menjadi Kristen. Masih Saya agnostik lah ya, sempat masih ini udah nggak percaya mengikuti, Islam, tapi bukan apakah agnostik, Kristen tapi juga saya masih percaya. Tidak, hanya percaya beda Islam? jalur. Ya, walaupun jalur ini sebenarnya juga masih dikatakan Islam, tetapi dianggap sesat, dianggap musyrik, yaitu Tasawuf, tentang tasawuf makrifat lah ya. tasawuf.
Ya kayak si Ya, jadi Aldi saya itu Pak, sempat, Aldi itu kan tasawuf, udah nggak hmm, sholat, udah nggak percaya Quran. Dia ya, menyatakan ya Muhammad itu ya, kita juga Allah. Lah lama-lama kita jadi Allah. Jadi gila Pak, betul tadi ya, jadi kata Pak Ahmad betul. tadi, saya ini ya Bu, walaupun masih Islam, saya ini juga bingung. Makin lama kalau saya baca Quran jadi makin gila Pak. Iya, karena saya juga sempat belajar di sana ya, hampir 6 tahun saya dari kecil juga sudah mondok, jadi tahu sejarahnya apa gitu, membaca juga semakin bingung gitu loh. Mm-mm. Karena yang diimani itu kan katanya, konon katanya, kitab saya yang dulu, ya saya nggak mau sebut aja lah, kitab saya yang dulu itu kan katanya turun dari surga. Tetapi begitu saya pernah belajar sejarah tentang Quran. bagaimana kitab itu diturunkan, masa ditulis dan lain sebagainya, itu banyak pertanyaan. Terus saya belajar sejarah tentang perkembangan agama saudara kita RT6 ini juga jadi pertanyaan, karena dari sejak sepeninggal nabinya ini sudah tidak bicara tentang kerohanian, lebih banyak bicara tentang kekuasaan di Politik situ. perebutan kekuasaan ya. Politik Bahkan kekuasaan itu khalifah-khalifah sampai, itu saling berebut dan saling membunuh. iya, betul, saling membunuh. Apalagi kalau saya bicara tentang sejarah perang Jamal misalnya, ini kalau Bu Sofi kan lebih tahu juga ya, kita dulu spesialisnya Perang unta. masing-masing. Nah, perang unta ya, terus sampai terjadi penghabisan keluarga Ali misalnya ya, sampai anak cucunya termasuk keluarga Fatimah, terus sampai pada zamannya Umayyah itu belum ada namanya kerohanian di sana, karena kitabnya belum muncul. Ya, Bu Sofi kan pernah menjelaskan dan saya juga pernah membaca sejarahnya bahwa kitab-kitab itu muncul justru pada zaman Abbasid kan begitu, terutama pada zamannya Ottoman dan juga Harun al-Rasyid dan seterusnya lah. Nah, dari situ Termasuk muncul banyak hadis-hadis. pertanyaan gitu. Ya, hadis-hadis semuanya lah, yang menulis hadis itu kan orang dari Kristen tuh gitu. Jadi munculnya seperti itu, dari sejarah seperti itu saya berpikir bagaimana para penulis ini jaraknya ratusan tahun dari yang ditulis gitu loh, dari si tokoh begitu. Itu menjadi pergumulan saat itu saya. Ya walaupun saya di sana sempat mengajar juga, walaupun hanya tingkat musola lah, kampung lah ya kan gitu. Dipercaya tiap hari kalau ada orang hajatan mendoakan ya kan, dan Guru doanya ngaji tapi juga sama dulu Pak semua. Slamet. Dulu Pak Slamet guru ngaji. Iya, iya, untuk lingkungan saya gitu. Nah, jadi intinya waktu itu terus saya mengalami, nggak tahu ya, kok saya menjalani agama kok begitu berat gitu loh. Saat saya nggak melakukan ini, ancamannya ini, meninggalkan sholat ini, ancamannya ini. Jadi semakin terbeban. Intinya di situ ya, singkat ceritanya. Terus saya ketemu temen ya yang di daerah Demak ini, bicara tentang makrifat di situ. Nah, terus saya akhirnya setelah saya tahu makrifat, saya tinggalkan itu semua, karena dalam ajaran makrifat tasawuf ini bicara tentang sholat itu artinya doa. Doa nggak bisa dibatasi waktunya, kapan dan lain sebagainya, karena itu urusan dengan sang khalik kan begitu. Dan tidak perlu memakai ritual-ritual yang harus begini, begono, jengkang-jengking lah misalnya kayak gitu, enggak gitu. Jadi dalam ajaran makrifat itu lebih mengarah kepada ketenangan batin, intinya seperti itu. Nah, yang paling membedakan adalah dalam makrifat ini percaya bahwa ada roh gitu, bahwa manusia itu bisa manunggaling kawula Gusti, Gusti kawula. Artinya manusia itu bisa manunggal seperti itu. Nah, ternyata setelah saya masuk ke situ, saya sudah mulai agak dijauhin ya teman-teman, terus sudah nggak boleh mimpin sholat, nggak boleh jadi imam, nggak boleh khotbah, pokoknya udah mulai tersingkirkan. Terus singkat cerita, saya pernah mengalami ya, ini kalau yang udah lihat kesaksian saya pernah mengalami yang namanya ya jatuh dalam kehidupan ya, karena dulu saya kan seorang pelayar ya, kerja di pelayaran. Saya juga pernah jadi nahkoda, pernah jadi kepala KKM dan lain sebagainya. Nah, itu saya terjadi satu masalah dengan orang Vietnam ya waktu itu. Terus dari situlah saat saya dalam titik nadir itu, waktu itu saya masih berdoa untuk Tuhan saya yang dulu, tetapi nggak ada jawaban. Nah, barulah saya kenal seorang hamba Tuhan, saya diberi kitab, intinya kayak gitu. Ya waktu itu saya belum bisa terima, tetapi ada satu titik kesadaran di mana secara apa ya, secara hati nurani saya sendiri, saya katakan dalam tanda kutip, saya ingin tahu. Nah, saya melakukan perbandingan hampir 3 tahun, membedakan lah antara kitab saya yang dulu dan yang sekarang seperti itu. Nah, karena saya masih kental dengan makrifat saya ingin tahu manusia itu diciptakan seperti apa sih? Apakah hanya sekedar dari setetes air mani yang hina? Kan begitu. Terus apakah manusia itu benar-benar diciptakan dari sulbi kanan, sulbi kiri, dan lain sebagainya. Nah, waktu saya sudah merenungkan untuk saya ingin tahu kalau Alkitab yang saya baca ini yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, saya waktu itu hanya doa gini, kalau Alkitab ini benar-benar firman dari yang menciptakan saya, itu bahasa saya dulu gitu, ya, atau Tuhan yang menciptakan saya akan menemukan kebenaran. Tapi kalau ini hanya kitab atau buku biasa, ya saya yakin nggak ada menemukan apa-apa. Padahal waktu itu saya udah baca Alkitab tuh, nggak tahu sudah khatam berapa kali ya, tapi karena hanya untuk teman tidur. Jujur, karena saya dulu dalam lembah kekelaman, jadi Alkitab tuh cari bacaan di dalam itu sulit. Dan salah satu bacaan saya yang paling favorit ya memang Alkitab, karena ceritanya bagus banget itu.
Kan begitu, kisah raja-raja apa gitu. Tapi hanya sekedar bacaan. Nah, timbul satu pertanyaan, karena saat itu saya sudah semacam orang putus asa ya, hidup segan mati tak mau. Bahkan saya sempat tantang Tuhan Yesus, Yesus kalau kamu Tuhan, beri saya satu tanda. Malam ini saya bisa tidur nyenyak, bangun saya tidak marah-marah, saya percaya. Karena saat itu saya udah mengerikan dalam lingkup lembah hitam ini, lembah kekelaman ini, saya sangat ganas. Orang udah tahu lah ya kisah saya, nggak perlu diungkap ya. Nah dari situ saya ada perubahan, saya ada kedamaian, tapi itu belum cukup bagi saya. Terus akhirnya puncaknya ya saya ingin tahu firman Tuhan. Jadi doa saya cuma bilang gini, kalau kitab yang saya pegang ini ada firman Tuhan dari yang menciptakan saya akan menemukan kebenaran. Begitu saya baca tentang penciptaan manusia, di situ saya nangis. Itu yang saya cari. Ternyata manusia itu diciptakan segambar serupa, artinya memiliki moral, entitas dan semuanya. Dan ada tiupan atau nafas dari sang pencipta itu sendiri. Nah, itu yang saya renungkan. Ini yang saya cari, intinya gitu. Ya, tapi bukan karena saya hebat, enggak. Saya yakin Tuhan sudah pilih saya, cuman Tuhan izinkan saya berkelana dulu. Nah, akhirnya saya bicara tentang dalam diri saya, terus apa nama nunggaling kaulo Gusti kaulo. Ternyata juga Alkitab yang memberikan jawaban bahwa manusia yang sudah lahir baru, ya, menjadi manusia baru, sehingga ada Roh Kudus, ya, Roh Allah itu sendiri yang memimpin bisa manunggal, sehingga kita baru bisa mengerti tujuan hidup kita itu apa sih, kita diciptakan itu untuk apa sih, dan akhirnya nanti kita kemana gitu. Makanya tadi saya sepakat dengan Bu Sofi, iman kekristenan bukan bicara agama. Ini sering saya sampaikan, iman kekristenan bicara tentang relasi, tentang hubungan dengan Sang Khalik. Dan bukan hanya bicara tentang surga neraka, tetapi bicara tentang kerajaan Tuhan, tentang kerajaan surga. Nah itu yang membuat saya penuh kedamaian. Artinya, oh saya tahu makna hidup saya berarti untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi orang-orang yang nyalahin sana, nyalahin sini. Gitu. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu hanya satu sebenarnya, ajaran Yesus itu kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan itu harus memiliki belas kasihan. Ya kalau saya berapologet keras, bukan saya membenci mereka. Yang saya benci kata-katanya, ajarannya. Tapi saya mencintai jiwa mereka, mengasihi jiwa mereka. Supaya mereka juga mengenal jalan keselamatan dan bahkan mengerti keselamatan itu di mana. Karena dulu saya udah belajar ya, bahwa setiap hari saya harus minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari 17 kali minimal. Belum lagi di yang sunah-sunahnya. Dan saat itu saya juga sempat menemukan atau membaca di dalam Az-Zukhruf 43 ya, Az-Zukhruf surat 43 ayat 61 sampai 63. Itu sempat saya renungkan waktu saya masih di sana. Tapi setiap kali saya diskusi dengan teman, dimarahin. Padahal di situ ketemu jawaban hadzal siratal mustaqim. Apa itu? Inilah jalan yang lurus. Ternyata hanya bertakwa dan taat pada Isa kalau di sana. Gitu. Dan bahkan banyak sekali ayat-ayat. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang orang yang juga belajar lebih jauh. Sebenarnya Muhammad pada awalnya memang mengajarkan untuk menyembah Tuhan atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya sempat mengatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku satu. Nah, tapi ternyata setelah sepeninggal Nabi Muhammad, nabinya saudara kita Muslim, kenapa orang dipalingkan lagi kembali menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah, An-Naml 91 misalnya, termasuk surat Al-Quraish. Itu sempat saya renungkan saat itu. Jadi kalau misalnya ketiga agama ini bersaudara, agama samawi orang mengatakan, kenapa ada banyak begitu perbedaan, terutama tentang hukum Taurat misalnya ya. Mereka saudara kita selalu mengatakan, wah orang Kristen ini sudah melanggar hukum Taurat, babi dimakan. Tapi mereka unta dimakan. Padahal itu sama-sama tidak kosher, tidak halal kan begitu. Belum lagi dalam hukum Taurat kita harus mengasihi, gitu. Kita nggak boleh membun-bun, ya nggak boleh mengingini, ya. Tapi di sana boleh mengingini. Dan bahkan dalam penyebarannya kalau kita belajar sejarahnya, ya harus dengan pedang, kan begitu. Kalau orang tidak mengucapkan kalimat itu, ya urusannya ya itu tadi. Nah, dihabisin kecuali mau membayar jizah atau ya denda lah, misalnya upeti lah. Loh itu sejarahnya begitu, saya tidak mengada-ada. Kalau orang yang pernah belajar di sana paham. Betul ya Bu Sofia? Betul. Itu. Nah jadi puncaknya saat itu setelah saya merenungkan, saya sempat menulis buku juga, perbedaan antara kitab saya yang dulu dan kitab yang saya imani sekarang ternyata berbeda jauh. Terutama misalnya kisah Abraham. Supaya bisa dibeli nih sama pemirsa-pemirsa. Belum diorbitkan Bu. Oh belum diterbitkan? Belum bisa. Ya belum. Karena saya sudah sampaikan, wah ini sangat, nanti kalau diterbitkan bisa memecah belah bangsa katanya. Ya jadi buku yang saya tulis itu bisa membuat murtad. Satu ya tentang perbedaan Abraham dan Ibrahim, dan perbedaan tentang Yesus dan Isa. Yang terakhir perbedaan tentang kejadian penciptaan di situ.
Ya itu saya sudah konsultasi dengan teman-teman, tapi itu memang tidak bisa. Ya, jadi saat ini saya hanya menulis renungan-renungan harian untuk gereja Nanti lah. mungkin bisa diupload Jadi di website Al Hayat, Pak. Bisa kita bantu jadi secara PDF. coba Karena, mungkin bisa. ya, karena kalau kita sebarkan saya secara usahakan fisik, deh. ya secara fisik itu akan riskan. Resiko. Ya, Pertama, jadi penuh biaya banyak juga yang hal banyak Pak Slamet, penuh biaya, betul resiko dan sekali. sebagainya. Ya. Cuman karena saat ini saya kesibukannya kan lebih ke arah ini ya, anak-anak yatim. Jadi fokus saya memang dalam pelayanan. Jadi tentang tulisan ini saya juga sempat seperti ditegur, apa sih tujuanku menulis, apakah untuk kemuliaan Tuhan, apa hanya untuk diri sendiri, kan begitu. Jadi waktu itu kan saya sempat ngotot saya gini, aduh kenapa ini nggak bisa terbit, kalau ini bisa terbit heboh misalnya gitu. Ternyata saya ada kesombongan. Ya, jadi memang dalam buku yang saya tulis itu semua referensinya ada dari kitab saya yang dulu maupun kitab saya yang sekarang. Betul. Tapi Nah, Pak ternyata ada resiko ada di situ, Pak. Nanti Bapak tetap bisa ada resiko. kena geruduk, Pak. Terus ya singkat cerita setelah saya menerima Tuhan saat itu ya terus hidup saya memang saya untuk Tuhan. Makanya waktu itu saya ada satu apa ya namanya nazar kalau orang bilang atau janji sama Tuhan dalam lembah kekelaman itu ya. Karena saya dulu kan memang sempat lama ya karena mengikut Tuhan sampai berapa tahun saya di dalam itu ya. Hampir 7 tahun itu. Kalau Pak MKC lebih dari saya ya. Gitu. Nah, jadi dalam hidup saya janji sama Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya ya semua harta milik saya untuk Tuhan ibaratnya gitu, termasuk hidup saya gitu. Nah, singkat cerita setelah saya sempat teologia terus sempat ikut pelayanan misi ya ke wilayah-wilayah pedalaman, terus saya minta hikmat Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Akhirnya saya memberikan, maksudnya tidak terikat dengan satu apa namanya. Karena jujur saya katakan tidak mudah ya dalam melayani Tuhan itu banyak sekali resiko. Nah, saya teringat akan janji saya sama Tuhan, jadi untuk melayani Tuhan dengan apa yang saya punya. Akhirnya saya mendirikan satu lembaga, ya lembaga yatim piatu, ya dan memang yang ada di sini semua justru dari sebelah, bukan dari Kristen. Yang dari Kristen itu cuma 2 keluarga itu sekarang, yang lain dari Muslim. Nah, dalam saya melayani mereka, saya tidak pernah memaksain mereka atau mengajarkan untuk mereka harus jadi Kristen, enggak. Kita hanya menyekolahkan mereka. Tentang mereka nanti terima Tuhan atau tidak, Tuhan sendiri yang pilih, kan begitu. Yang penting kita mengajarkan kasih di situ. Nah, kami juga melayani untuk yatim pemulung dan termasuk para pengamen jalanan seperti itu. Nah, jadi intinya dalam iman kekristenan itu seperti yang Bu Sofia katakan itu bicara tentang kerajaan Tuhan. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kerajaan iblis kepada kerajaan surga. Makanya di tempat saya ini yang saya layani yang hampir 90% dari sana agamanya masih RT 6. Tapi mereka sudah dibaptis. Jadi untuk pindah KTP itu pun juga nggak bisa. Gitu. KTP-nya ya. Islam, tapi sudah percaya Tuhan ya. Yesus. Wow. Sudah ibadah, tapi tidak ada nama gerejanya. Karena 3 kali tempat ibadah saya digerebek. Ya, yang terakhir tahun kemarin bulan Juli ya di kabupaten, nggak perlu saya sebutkan lah. Kan saya sudah pindah lagi ditempatkan di kabupaten lain lagi. Di yang terakhir itu jemaatnya sudah ada 67 kakak Bu, gitu. Jadi hampir 100 sudah dibaptis. Nah, karena jemaat terlalu banyak, ruko yang saya sewa ini kan tentu penuh toh untuk ibadah tadi atau untuk persekutuan doa. Ya ternyata ada yang nggak seneng gitu. Ya alasannya nggak ada izin apa gitu. Kan saya udah sampaikan ini kan doa gitu. Kalau mereka kan doa kumpul-kumpul juga nggak apa-apa, kita kok nggak boleh gitu. Ya akhirnya terus saya waktu itu juga mungkin Bu Sofi pernah dengar ya, saya Pak Yusuf Manublu, terus satu lagi Pak Arman, Pak Yasin dan semuanya itu kan sempat dilaporin toh, kan gitu. Ingat ya, dilaporin lagi loh, saya dikasuskan lagi dari video-video lama gitu. Ya tapi puji Tuhan ya itu nggak bisa karena semua hanya potongan-potongan video di situ. Padahal saat itu kan saya diskusi, debat kan gitu. Termasuk saat saya diskusi dengan, mungkin masih ingat Bu Sofi ya, dengan yang namanya Sahrul S2 itu ya. Itu saya nggak mempermalukan waktu itu, saya diskusi pakai data kok, kan begitu. Nah, jadi dari situ kami terus, jutaan umat muslim di seluruh Indonesia hafal Quran. Bisa tanya, kalau Pak Syarul hafal Quran nggak? Enggak katanya. Nggak hafal dia, waktu itu kan sempat saya tes, kan gitu. Itu jadi ya itu dah. Jadi intinya di situ saya hanya berpesan aja buat teman-teman yang sudah di dalam Tuhan, terus perketat ya, dalam arti kata sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang berusaha menjatuhkan kekristenan, dalam arti kata seteru salib ya, itu ada ayatnya ya, bahwa seteru salib itu toh ujungnya nanti kebinasaan. Nah, oleh sebab itu saya juga mengucapkan semangat buat semua apologet. Saya sendiri sebenarnya juga masih berapologet, tetapi saya lebih ke pengajaran karena sudah 3 kali dilaporan ya. Dulu kan pernah satu tim dengan Bu Sofi ya waktu itu.
Ya digeruduk. Karena nama saya, muka saya ini orang sudah hafal. Jadi nyari itu gampang gitu. Makanya saya kalau kepleset sedikit sudah ada yang ngerekam repot gitu loh. Dan saya sering ketemu dengan mereka orang-orang yang pernah nonton YouTube saya, ya kan. Ya. Terus saya paling tanya, "Loh, salah saya di mana?" Kan begitu. Apa yang saya sampaikan kan ada di ayat kalian. Bang Edis pun Kan sampai mau gitu. dilaporin ke Belanda nih, Pak. Saking putus asanya mereka nggak Saya bisa di dengar Indonesia itu, jadi ke ya. Belanda ini, Pak. Ya. Ya. Mahkamah Aduh. Internasionalnya Ya bingung mau nanti. gimana? Apa yang Bang Edis Ya gimana sampaikan? hukumnya itu? Ya karena Iya. Bang Edis mengatakan bahwa setan bermalam di lubang hidung muslim. Waduh, kan Loh, repot. itu kan ada ayatnya tuh, Bu. Ada dalam hadisnya, itu sahih lagi kan gitu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita ini ya, edukasikan buat teman-teman supaya teruslah. Jadi berapologet itu memang itu amanat juga ya, yang penting dengan lemah lembut kan gitu. Karena bicara Kita tentang harus amanat memang agung ini berapologia, bukan itu hanya mandat dari Yesus iya dan betul. dari Rasul Paulus. Iya, betul. Hendaklah kamu Gitu. setiap saat berapologet, ya, memberikan Yes, pertanggungjawaban sepakat. atas iman dan pengharapan yang ada pada kamu, dan sedialah setiap Amin. waktu memberikan jawaban kepada mereka. Yes. Nah, jadi memang penting ya. Jadi saya sempat ditanya juga, kenapa sih sekarang orang Kristen berani ngelawan gitu? Loh, bukan ngelawan, dari dulu sudah Karena kita berani sebenarnya. bersuara ya, Pak ya. Nah, berani bersuara gitu. Ya ini kan cara Tuhan dengan adanya media sosial. Dulu kan kekristenan ditekan diem, dingkluk, ya. Ibadah dibubarin, ibadah diusir, diem, dibubarin. Iya. Ya, jadi sebenarnya bukan kami yang memulai dari sana. Saya dulu juga sempat di sana. Jadi bahkan kitabnya mengatakan kita itu orang-orang kafir, orang-orang terlaknat, terkutuk dan lain sebagainya. Tapi menjadi pertanyaan, benar nggak kan begitu? Nah, saat kita diberikan akal budi, pikiran yang benar kan harus mau mencari kebenaran. Karena kebenaran itu nanti yang memerdekakan. Betul. Tapi kalau kita sudah menutup itu, terus hanya samikna wa atona, ya repot. Kan gitu. Karena ini bicara tentang keselamatan itu nggak main-main. Itu yang pernah saya renungkan. Bagi setiap siapapun yang percaya terhadap kekekalan atau hidup kekal setelah kematian di dunia, itu harus menjadi perenungan. Ada nggak jaminan untuk benar-benar nanti kita setelah mati itu kita menikmati hidup kekal di dalam damai sejahtera? Di situ. Dan pasti mengikuti atau Yesus istilahnya ada salib, itu ada harga yang harus dibayar. Nah, ya, betul. Pasti akan dimusuhi itu keluarganya. betul. Banyak teman-teman saya murtad itu memang sampai sekarang pun mungkin dengan keluarganya hampir tidak bisa berhubungan kembali atau tidak bisa bertemu kembali. Ada harga yang harus dibayar. Makanya kalau orang masih mempertahankan nyawanya ya akan kehilangan. Tapi kalau kita kehilangan nyawa, kita justru akan menerimanya. Ayatnya kata kan Pak ada Ahmad itu. tadi loh, Pak. Bapak kan lihat tadi Pak Ahmad yang naik. Dia sebenarnya sudah nggak percaya, tapi dia bilang mau murtad, tapi bagaimana? Karena dia masih pengen keluarganya nih. Kalau dia murtad, dia tahu bahwa hubungan dia dengan keluarganya akan pasti terputus. Ada harga yang harus dibayar. Betul. Ya, sama seperti saya tuh, Bu Sofi. Saat saya udah putuskan terima Tuhan Yesus, saya pilih Tuhan Yesus, ya istri menceraikan saya. Anak-anak membenci saya, keluarga membenci saya. Bahkan saya keluar menjadi gelandangan. Kan begitu. Tapi Tuhan masih tolong saya dalam arti kata begini. Walaupun saat saya keluar dari rumah kan semua rumah, tanah, semua kan dikuasai oleh ibunya anak-anak kan begitu. Karena saya sepeser pun nggak pegang. Tetapi ternyata saya masih ada harta yang Tuhan titipkan untuk saya, yaitu ada teman yang pernah pinjam saya waktu saya masih di pelayaran. Nah itu kan tidak ibunya anak-anak atau mantan kan nggak tahu ya bahwa ada orang yang pernah hutang saya, ya jumlahnya lumayan lah. Terus karena dia nggak bisa bayar, diganti dengan tanah gitu. Itu dua orang sama, dua-duanya diganti dengan tanah gitu. Nah itu saat saya udah pisah. Jadi ternyata Tuhan sudah siapkan. Nah itulah keajaiban Tuhan, dahsyatnya kan begitu. Nah jadi begini, yang ingin saya sampaikan bukan itunya, tetapi saat kita benar-benar carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan cukupkan gitu. Semuanya akan diberikan, itu ya dan amin. Cuman yang menjadi persoalan saat kita mau mengikut Kristus sudah takut pikul salib dulu, repot. Karena memang bahaya ikut Kristus tuh, jangan dibilang, wah ikut Gusti Yesus enak yo, seneng gini-gini. Enggak, salibnya berat. Kecuali yang memang dari keluarga Kristen sih adem-adem aja. Di masyarakat mungkin nggak begitu dimusuhin. Coba kalau yang dulunya dari kegelapan masuk terang, berat itu. Sampai dikejar-kejar, orang-orang dalam pindah-pindah rumah kegelapan ya, Pak? Itu, iya. Loh saya itu selama hidup ngikut Tuhan tuh sama, Bu. Pindah-pindah rumah terus saya. Berapa kali saya pindah rumah, berapa kali kota yang sudah saya singgahi. Itu fakta. Apakah itu saya sedih, susah? Enggak. Ada sukacita. Terlebih kalau saya diizinkan Tuhan pindah ke satu tempat, pasti di situ ada pertobatan. Berarti Tuhan kirimkan saya ke tempat itu. Seperti itu. Jadi ngikut Tuhan itu tetap ada sukacita. Intinya di situ. Mungkin kalau kita bicara secara duniawi, ya mungkin kita nggak bisa bangga, ya karena saya ngikut Tuhan bukan tambah kaya. Ini mohon maaf ya dalam tanda kutip. Tambah turun. Kayak saya tambah juga turun. meninggalkan semuanya. Ya. Betul. Tapi dahsyatnya Tuhan mencukupkan. Tapi saya sukacita dan saya bahagia apapun yang terjadi. Meskipun Loh, saya harus kembali lagi kemarin, makan Bu. Indomie, Pak. Indomie telur, saya bahagia. Itu. Saya makan Indomie dengan sukacita.
Saya kemarin waktu COVID itu Bu ya, itu saya hancur-hancuran loh. Itu Tuhan benar-benar proses saya itu. Usaha saya properti ya, itu semua kolap. Ya, teman saya yang satu usaha, 2 meninggal kena COVID, bayangkan. Padahal itu baru beli tanah, terus untuk dibangun kapling itu 148 kapling, baru laku 26 kapling, bayangkan. Terus COVID, kredit macet. Berapa M itu? Semua habis. Belum lagi saya sakit, hampir mati, bayangkan. Rumah makan saya sama kios, dua-duanya tutup, habis. Gak bisa bergerak, udah zero, benar-benar zero. Usaha anggrek saya masih agak kembang kempis, tetapi lumayan bisa makan. Tapi akhirnya setelah COVID malah justru habis juga karena kehabisan modal. Terus kios saya yang untuk wedang juga nggak jalan, dibohongin sama anak buah sendiri. Bayangkan habis semua. Saya benar-benar nol total. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan semua dari Engkau, kembali ke Engkau. Kalau Engkau memang masih izinkan saya terus melayani anak-anak ini, Engkau yang akan mencukupkan. Cuman itu aja doa saya. Tuhan cukupkan kok. Jadi dalam iman kekristenan itu sebenarnya kalau kita sudah berserah ini bukan pasrah, tetapi menyerahkan kedaulatan kita sama Tuhan, Tuhan nggak akan pernah tutup mata. Karena Tuhan yang saya sembah, yang kita sembah Tuhan yang hidup, yang nyata. Bukan Tuhan yang angan-angan yang jauh di sana, yang nggak pernah menyatakan dirinya. Nah ini, iya, ya jadi mungkin itu ya Bu Sofi ya. Makasih banget sudah diizinkan. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya turun. Bentar lagi ini saya mau nganter anak. Ya, itu aja sih Pak. Selamat melayani juga. Pasti Bapak akan dipakai Tuhan di jalur yang memang. Ya. Dan saya bersyukur ya kesaksian dikit lagi. Dulu anak-anak saya membenci saya, yang mengatakan murtad, intip neraka, sudah 2 bertobat. Yang satu belum. Kasih tepuk tangan nih. 6 bersaudara saya. Tinggal istrinya ya Pak. Kita menantikan istri Bapak kembali. Ya. Kalau istri sudah ikut orang lain Bu, sudah nikah dengan yang lain Bu. Jadi saya nggak bisa berharap. Tapi saya tetap mendoakan satu ketika Tuhan buka hatinya. Jadi saya sudah mengampuni, mendoakan yang terbaik. Amin. Dan saudara saya dulu yang sangat membenci saya yang terakhir yang di Jepara itu, satu keluarga plus anaknya sudah dibaptis. Wow. Jadi saudara saya sudah 3 keluarga, tinggal 2 yang belum. Doain aja. Amin. Jadi itu yang menjadi pergumulan saya. Setiap malam saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Banyak orang bertobat. Gue pakai saya untuk menginjili mereka. Tapi kok ada keluarga saya yang belum, itu menjadi tangisan saya. Tapi saya percaya firman Tuhan. Satu orang bertobat diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Rumah diselamatkan. Amin. Ya. Amin. Oke, jadi layanilah sesama kita dengan kasih ya, karena penginjilan yang paling dahsyat. Tetap pikul salib dengan sukacita Pak. Ya, tetap pikul salib. Pikul salib ke Golgota. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Walaupun kita pikul salib sudah dikalahkan Bu. Ya, karena iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Yes, amin. Saya mau ikut Yesus selamanya. Itu lagu itu membuat saya nangis. Apalagi saya tahu kisahnya tentang. Kita nyanyi Pak Slamet yang terakhir sebelum Bapak turun. Aduh, saya nggak bawa laptop Bu ini. Alah, nggak usah pakai laptop Pak. Apa lagu yang kesukaan yang nyanyi apa? Yang ini yang jadi ini, yang jadi. Pakai Google semua aja. Saya suka sih, cuman semua saya tahu ya. Kalau saya tuh kalau nyanyi itu kayak Valentino Rossi Bu. Waduh, Valentino. Suka balapan Bu. Terus suara saya tuh jelek banget di situ ya. Kalau sama juga nih Pak, kalau nyanyi antara nada sama kita balapan. Musiknya kemana, kitanya kemana. Apa ya, lagu saya ada ciptaan lagu sendiri aja yang saya nyanyiin ya. Oh, ini lagu ciptaan sendiri. Ya kalau salah nadanya kita nggak tahu lah ya Pak ya. Kalau ya. Nadanya nanti bisa pakai perahu layar ya. Ini syairnya saya yang buat dan ini Bu Hana ya, si Sana. Itu Bu Hana udah nyanyiin juga. Ya kita dengerin ya, ini lagunya ciptaan Pak Slamet. Silakan. Yo konco podo tobato ngati-ati ora jenenge dosa kang iso gawe urip soro ing akhir jaman ke nandang bencana. Ayo ndang rene ndang tobat ya piu ya kiamat wis cedhak ora jemu-jemu Gusti Yesus nunggu panebuse kanggo uripmu. Gusti manggil Mas ayo ndang tobat welas asihe tansah diparingke prayogane becik tampa wae kasih Gusti Yesus iku kan nyelametake. Nah, nanti yang tahu liriknya diartikan sendiri ya. Ini yang jadi tahu hanya orang-orang yang beriman gitu ya. Betul. Jadi yang bisa mengerti hanya orang yang beriman. Kalau diartikan begini, jadi mari teman kita bertobat, berhati-hati dengan yang namanya dosa.
Ya, karena dosa itu yang bisa membuat hidup sengsara. Di akhir zaman itu akan banyak bencana. Ya, itu. Ya, ini udah terbukti nih ya, banyak bencana toh. Ya. Ayo ndang rene ndang tobat, artinya mari ke sini segera bertobat. Amin. Ya, terus kiamat wis cedak, artinya tuh kiamat ini udah dekat ini. Ya, memang kita nggak tahu waktunya, terutama kiamat pribadi kan nggak tahu toh. Iya nggak? Hari ini orang lagi seneng-seneng, bisa juga sudah dipanggil kan begitu. Betul. Ya, makanya tadi pesan sama Pak siapa tadi bener, hidup kita kan nggak tahu sampai kapan. Nah, terus orang jemu-jemu Gusti Yesus nunggu. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak bosan-bosannya menunggu, ya. Karena anugerahnya kanggo panebusmu. Jadi anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus tuh menebus kita dari kutuk hukum, kutuk maut tadi, kutuk dosa. Ya, terus Gusti manggil Mas, bisa diganti Mbak, bisa diganti Pak atau Bu. Jadi Tuhan Yesus sudah panggil kita semua loh, melalui pemberitaan firman, ya kan? Ayo ndang tobat. Jadi mari kita segera bertobat. Welas asih tansah diparingke. Jadi belas kasihan Tuhan itu selalu diberikan, nggak pernah berhenti. Rayugane becik tompo wae. Artinya ya sebaiknya, alangkah baiknya, seyogyanya ya segera terima kasih Gusti Yesus iku kang nyelametake. Jadi hanya kasih dari Tuhan Yesus, karya Kristus itulah yang bisa menyelamatkan kita. Itu artinya begitu. Amin. Ya, masih ada beberapa lagu yang saya buat liriknya saja, tapi ya kalau itu bisa musiknya dibikin pakai AI saya itu, Pak. masih Sampai sekarang bagus-bagus dibikin pakai AI. Iya, tapi saya tuh agak gaptek kok Bu Sofi. Jadi makanya ya agak ini ya. Saya kalau buat sesuatu anak saya yang ngajarin. Gitu. Iya. Ya, yang penting Bapak, saya percaya anaknya udah 2 bertobat, tinggal kita menunggu lagi. Pasti Amin. Pak, pasti diselamatkan. Ya, doa kita kita bisa berkumpul nanti di dunia akan datang, menjadi ciptaan baru, manusia baru, kita bisa bersama keluarga kita, tidak ada yang terpisah, tidak ada yang masuk neraka, tidak semuanya kita akan berkumpul di dalam dunia yang lebih baik, menjadi manusia yang baru seperti Yesus, menjadi anak Allah, ciptaan yang baru. Begitu ya Pak, selamat ya. Tapi Shalom. Yang belum bertobat itu sekarang udah nggak pakai cadar Bu, sudah nggak pakai kerudung. Yang belum bertobat anak saya yang satu. Oh, udah nggak pakai cadaran. Maksudnya dia sudah nggak fanatik kayak dulu. Mungkin dia sadar walaupun Pak, belum terima Tuhan Yesus. Karena jilbab itu kan mungkin seragam boker Pak ya dulu. Dipakai sausnya untuk nutupin waktu dia lagi waktu itu saya kan cuma bilang begini, kamu itu cantik ngapain hanya kelihatan mata atau sayangku, tak gitu ya. Oh, dia tuh sampai cadaran gitu ya Pak? Seperti itu, iya Bu. Jadi terus budaya kita itu lebih baik daripada budaya di sana. Terus saya berikan ayat-ayat itu tadi yang Bu Sofi katakan, ya. Kan itu ada toh, tak suruh baca sendiri, Bapak nggak akan ngajarin kamu. Ini aja referensinya, ayat-ayatnya. Terus bagaimana ayat berkerudung itu atau berhijab itu, ini loh ayatnya. Ya itu kan dari siapa? Umar toh, nasihat Umar. Umar tuh nasihatnya masuk dalam, Bu Sofi tahu ya itu ya, nanti bisa dibahas yang lain. Karena saya saat ini sudah agak sedikit malas ya membahas kitab sana, karena saya udah berapa kali dilaporin. Padahal itu ada di ayatnya gitu loh. Ya tapi itu untuk keluarga saya sendiri. Keluarga saya selalu saya berikan ayat-ayat ini loh, kamu baca sendiri, saya nggak ngomong kok gitu. Nggak ngomong asal ngomong gitu loh. Betul. Jadi bahkan cadar atau kerudung itu sebelum Islam ada sudah ada di bahkan Kristen Koptik ya pada zaman saya juga punya tuh kan kerudung. Gitu. Mau lihat saya pakai kerudung? Oh, ya, sudah pernah lihat Bu. Saya juga masih sering pakai peci, pakai belangkon. Kemarin saya dimarahin loh di Kumal saya. Hei, wong Kristen nganggo belangkon gitu. Oh. Ini sini katanya. Itu kan bukan budaya Kristen ya. Saya bilang ini budaya Jawa, saya orang Jawa ya. Iya, jadi serba salah ya, miliknya Pak, orang Fendi, orang Aceh nggak boleh gitu. pakai Aceh kan lucu. Ya iya. Nah makanya kan saya jawab, belangkon ini budaya Jawa. Sebelum agamamu ada itu sudah ada. Kakek buyut ini orang Jawa asli loh. Loh kalau di Solo kan kakek buyut saya kan orang Jawa asli loh Bu. Kan gitu. Bahkan karena masih punya gelar bagaimana gitu. Orang Jawa ini diislamkan Pak. Oh iya betul itu masalahnya. Kalau tahu tambah banyak lagi yang murtad ini Pak ya. Iya. Belum lagi nanti kalau kita lihat tentang genosida ini ya Bupati Pengging itu tercatat ya ada. Itu bahkan sampai istrinya itu yang masih hamil pun dibon-bon nih, dibumbun. Belum pernah dengar kalau itu saya. Belum ya, ada banyak sejarah-sejarah yang mungkin nggak diceritakan ya waktu kita sekolah. Itu tercatat dalam kisah-kisah dari para pengikut Sesti Jenar, termasuk pengikut Bupati Pengging ada itu. Makanya kalau hal yang kayak gitu diungkap sulit Bu, gitu. Tapi itu benar-benar. Sejarah. Jadi ya. Sejarah yang disembunyikan. Karena sejarah ini mohon maaf ya, bicara tentang sunan-sunan atau wali-wali itu sudah banyak di ini gitu. Tahulah maksudnya ya. Sudah banyak di putar balikkan atau nggak sesuai fakta sejarah. Ya mungkin itu aja Bu Sofi, makasih atas doanya. Oke. Udah diizinkan juga untuk bergabung bersama. Terus karena udah lama kita nggak ngobrol bareng. Ya. Oke, saya izin turun. Tuhan berkati. Sama-sama, shalom. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Makasih buat semuanya yang di bawah. Tuhan berkati semuanya. Demikian kesaksian Bapak ini, semoga dapat bermanfaat memberkati kita dan semakin banyak orang yang dicerahkan
sehingga semakin banyak orang yang tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi orang masuk surga hanya melalui Yesus. Karena itu percayalah kepada Yesus agar saudara diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.